Selamat datang dalam ibadah Minggu Forsi, Christ-Centered Christian Community Church, Melbourne. Forsi, gereja yang hidup bagi Kristus dan bagi dunia. Shalom, selamat sore Jemaat Forsi yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun kita dari rumah masing-masing, mari kita dengan penuh semangat dan sukacita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Hari ini saya ingin mengingatkan kepada jemaat sekalian, ketika kita sedang mengalami pergumulan, mari kita datang dan berserah kepada Tuhan, karena Tuhan Bapa kita adalah Tuhan yang berkuasa dan Dia yang akan menguatkan kita melalui segala sesuatunya. Ia adalah Allah Immanuel, yaitu Allah yang selalu berserta dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
sesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Saudara sekalian, ayat nats bagi kita untuk masuk ibadah hari ini dari 1 Timotius 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kebaktian kami mulai karena kami mau mengaku bersama dengan orang-orang di seluruh dunia, orang-orang percaya. Kami ingin mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah ibadah kami sebagai wujud pengakuan kami di hadapan Tuhan, bahwa kami adalah orang percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat dan penebus kami. Karena itu Tuhan Bapa di sorga, kami ingin mempertaruhkan kebaktian kami dari awal sampai akhirnya dengan percaya bahwa pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kami semua, saudara semua, dimanapun saudara berada, anugerah dan damai sejahtera di dalam ibadah kita dari awal sampai kesudahannya. Amin. Jemaat sekalian, walaupun di tengah masa yang sulit seperti ini, saya percaya Tuhan Bapa kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kita dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu More Than Enough. The sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mine. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds.
You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never failing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan dan yang sama-sama mengasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan saya berharap seluruh keluarga bisa juga terlibat dalam kebaktian pada sore hari ini. Saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Temanya adalah berdirilah dengan gentar di hadapan Tuhan. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15. Kalau sudah mendapatkan, saya akan mengajak kita membaca. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saudara sudah siap? Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, firman-Mu sudah kami renungkan, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah berdirilah dengan gentar di hadapan Allah. Saudara, mulai dari semua negara melihat pada bulan Februari keadaan di Wuhan, semua mata melihat ke sana. Ya. Dan sekarang saudara sekalian, semua state melihat ke kita. Itu kenyataannya. Dulu semua mata melihat Wuhan. Sekarang semua state melihat Victoria. Mulai dari gugurnya daun-daun di Melbourne, tingginya musim winter di Melbourne, hingga mulai berbunga kembali pohon-pohon dan bunga-bunga. Kondisi kita hampir tidak banyak berbeda, bukan? Saudara, kalau kita merenungkan semuanya ini, apakah yang dapat kita pelajari dari hari-hari yang sudah kita lewati itu? Apa saudara sekalian? Mulai dari gugurnya daun pada bulan Maret, sampai memasuki winter bulan Juni, hingga kembali berbunganya bunga-bunga dan pohon-pohon pada bulan September, keadaan kita tetap hampir sama, tidak ada berbeda. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari semuanya itu? Saudara, saya tidak ingin berbicara tentang bagaimana COVID-19 ditangani di kota Melbourne. Atau saya juga tidak mau berbicara tentang kalau sebentar lagi mungkin kita akan menikmati sedikit kemerdekaan. No, itu sedikit berbau politik saudara sekalian. Tapi yang jelas saudara sekalian, sudah saya hitung kalau mungkin sedikit salah tetapi lebih kurang 163 hari. Hampir setengah tahun dari tahun 2020. Kita melewati hari-hari kita dengan seperti ini saja. Kita melewati hidup kita di masa pandemik ini, saudara sekalian. Saudara sekalian, hampir semua orang pikiran kita hanya tertuju kepada masalah yang satu ini, yaitu masalah COVID-19. Sampai-sampai kita sepertinya terobsesi, terokupasi dengan masalah COVID-19. Dan kita hampir-hampir tidak mampu memikirkan yang lain. Saudara, gambaran orang-orang di dunia yang begitu terokupasi, terkondisi dengan masalah COVID-19 ini bisa dilihat dari satu gambar berikutnya. Ini ada anak twin saudara sekalian ya, anak twin dari India. Mamahnya namanya Pretty, bukan Pretty Beautiful tapi Pretty, orang India. Waktu anaknya lahir saudara sekalian, karena mamahnya mengingat betapa sulitnya keadaan pada tahun ini, maka anak kembar ini diberi nama COVID dan Corona. Yang COVID itu yang laki, anak boynya itu namanya COVID. Anak perempuannya namanya Corona. Orang ini begitu terokupasi dengan masalah COVID sampai anak yang lahir pun diberi nama COVID dan Corona. Atau yang kedua saudara sekalian ini bayi lain namanya coronavirus. Ya saudara lihat di sini, enggak mirip-mirip corona bahasa pakai huruf C tetapi menggunakan huruf K. Corona virusnya juga bukan FU tapi pakai virus gitu saudara sekalian. Yang penting bunyinya mirip coronavirus. Saya percaya juga orang tuanya juga mungkin begitu, pikirannya begitu terganggu
atau begitu tidak bisa melupakan kejadian tahun 2020 ini. Sehingga mengabadikannya di dalam diri bayi mereka dengan memberi nama coronavirus. Saya kira belum terlambat kalau saudara mau ganti nama juga saudara sekalian ya. Saudara sekalian, jadi intinya saudara sekalian hanya 2 contoh yang saya sebutkan menunjukkan bahwa kita semua ini terokupasi, pikiran kita terkondisi dengan masalah COVID-19 ini. Dan kita tidak lagi memperhatikan bahwa sebenarnya tiap-tiap hari adalah momen di mana seharusnya kita itu bukan terokupasi, bukan terkondisi dengan masalah COVID, justru seharusnya tiap-tiap hari adalah hari di mana kita seharusnya mengingat Tuhan. Hari-hari yang harusnya kita lewati harusnya menjadi momen di mana kita ini masih mau dan mampu berdiri di hadapan Tuhan yang maha besar. Tapi apa yang terjadi? Setiap hari rasanya, setiap kali kita bangun pagi-pagi, apa yang saudara pikir pertama? Biasanya teman-teman di Melbourne akan berpikir, berapa banyak ya virus hari ini? Saudara sekalian, setiap hari kita bangun, saudara sekalian, saudara bukannya kita harusnya berdiri di hadapan Tuhan, tapi justru kita menghitung-hitung berapa kasus hari ini. Dan seringkali itu justru membuat kita semakin takut dan stres. Setiap hari harusnya pada waktu pagi kita bangun berdiri di hadapan Allah dengan rasa gentar. Tapi justru yang kita lakukan adalah kita lebih gentar kalau andai kata jumlah kasusnya bertambah hari itu. Ini realita saudara sekalian. Kalau kasusnya turun, wah kita semua plong. Kasusnya naik 5 saja kita semua gelisah. Saudara, seharusnya pagi-pagi kita berdiri menghadap Tuhan yang maha besar. Tapi justru sekarang kita gentar terhadap virus corona. Nah, inilah yang menjadi sorotan dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ingin mengajak saudara sekalian, sang penulis ini seolah-olah ingin bertanya kepada kita. Masih adakah rasa takut, rasa gentar itu kepada Allah setiap hari dalam hidup kita? Masihkah kita bisa mengagumi Allah yang besar di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara sekalian? Kita harus jujur, mana yang mengokupasi pikiran kita, COVID-19 atau Tuhan yang besar? Apa yang selama ini menjadi tuan dalam kehidupan saudara, ketakutan atau iman kepada Tuhan? Saudara sekalian, ini yang Pengkhotbah ingin coba koreksi dari hidup anak-anak Tuhan. Karena itu saudara sekalian, hari-hari yang diberikan Tuhan sebenarnya adalah kesempatan untuk kita bisa tetap berdiri dengan rasa gentar kepada Tuhan yang berkuasa. Ada keyakinan Tuhan itu besar. Kegentaran kita bukan gentar karena adanya virus corona. Tapi justru kegentaran kita adalah karena kita melihat Tuhan yang kudus, Tuhan yang akbar. Saudara sekalian, masih adakah kegentaran itu setiap kali saudara berdiri di hadapan Tuhan? Jangan-jangan saudara sekalian virus corona membuat kita sudah tidak lagi melihat Tuhan yang besar. Karena Tuhan yang besar sudah dikalahkan oleh dewa corona. Mungkin yang lebih besar, bukan? No, Tuhan itu Allah yang akbar. Hari ini saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Dan biarlah pada waktu kita melihat Tuhan yang besar yang kita sembah itu, kita ada perasaan kegentaran dan keyakinan iman. Yang pertama saudara sekalian, saudara, Tuhan ingin kita berdiri di hadapan Tuhan. Adakah kegentaran di dalam hati saudara setiap kali saudara datang berdiri di hadapan Tuhan? Saudara berdiri di hadapan Tuhan yang berdaulat. Tema khotbah saya ini diambil di dalam ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Perhatikan, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia.
Supaya manusia gentar akan Tuhan. Saudara sekalian, saudara, mengapa kita harus gentar ketika berdiri di hadapan Tuhan? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Coba perhatikan ayat 2, saudara sekalian. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Saudara, kita harus jujur. Kita tidak pernah berkuasa menentukan untuk dilahirkan, bukan. Tidak ada seorang pun yang punya keinginan dilahirkan. Kita juga tidak berkuasa menentukan kapan kita dilahirkan, bukan. Ada yang lahir tanggal 1 Oktober, ada yang tanggal lahirnya adalah 17 Agustus. Kita tidak pernah bisa menentukan kapan kita dilahirkan. Ya, ada yang lahir di tengah perjalanan ke rumah sakit. Ada yang lahir di rumah yang sederhana, tapi ada juga yang lahir di rumah sakit mewah. Kita tidak pernah bisa menentukan kapan kita dilahirkan dan di mana kita dilahirkan dan oleh siapa kita dilahirkan. Demikian juga kita tidak pernah menentukan, tidak pernah bisa menentukan saat kita sakit dan mati, bukan. Saudara, ada orang yang sudah diduga akan mati, ternyata hidup. Tapi ada orang yang kelihatan sehat-sehat, ternyata mati, saudara sekalian. Saudara, kapan kita lahir, kapan kita meninggal dunia, semuanya di luar kontrol kita. Kita tidak berkuasa mengatur semuanya. Demikian juga kita tidak akan bisa menanam di luar waktu yang memang seharusnya juga menanam. Di sana dikatakan kita tidak bisa menanam. Ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara sekalian, waktu tanam itu adalah waktu yang sudah ditentukan dan kita tidak berkuasa. Kita bisa saja menanam di musim dingin tetapi pasti tidak akan ada hasilnya. Waktu menanam, waktu menebang itu sudah ditentukan, demikian saja. Waktu pohon itu layu dia harus ditebang, kita tidak bisa menentukan. Kita bisa saja mengabaikan waktu-waktu yang tepat untuk menanam. Ya, misalnya menanam padi waktu musim kering pasti tidak akan berhasil. Itu sebuah kebodohan. Kita memang bebas menanam kapan saja ketika kita ingin menanam. Tetapi kita tidak mampu mengontrol waktu yang tepat untuk kita menanam. Kita tidak berkuasa. Kalau mau menanam dan menghasilkan buah, ya harus menanam di musimnya. Kita ini orang yang terbatas. Demikian juga ketika itu pengkhotbah berkata ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Saudara, ini merupakan bahasa peperangan. Umumnya kita tidak pernah tahu kapan waktunya di mana akhirnya kita harus membunuh karena kita mungkin sedang ingin membela diri. Sebaliknya benar ada saatnya untuk menyembuhkan, berdamai dengan musuh, tetapi kita tidak pernah tahu kapan sebuah peperangan itu akan selesai. Kita nggak pernah tahu. 350 tahun negara Indonesia dijajah Belanda. Mungkin sudah begitu banyak orang yang mati sampai negara kita bisa merdeka. Kita tidak pernah tahu kapan damai itu akan datang. Saudara, ketidakmampuan kita menentukan waktu menanam, waktu menuai, waktu membunuh, waktu berdamai, ingin mengajarkan betapa seriusnya kita manusia, kelemahan kita ini. Saudara, bahwa pada umumnya manusia tidak bisa mengontrol waktu-waktu yang terjadi. Kita ini lemah, kita terbatas. Kesadaran ini seharusnya membawa kita berdiri dengan gentar di hadapan Tuhan. Kita ini terbatas. Kita tidak mampu, tidak bisa menentukan masa depan kita. Hanya satu yang bisa menentukan semuanya itu adalah Allah. Allah yang berdaulat mengontrol. Kapan saudara lahir, kapan saudara meninggal, kapan pohon itu menghasilkan buah, dan kapan pohon itu harus ditebang. Saudara sekalian, Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia menentukan nafas-nafas kehidupan saudara dan saya. Karena itu Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan rambutmu dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Matius 10.
Saudara, Allah itu Allah yang berdaulat. Karena itu saudara sekalian menghadapi masa-masa seperti ini, mari kita berdiri di hadapan Tuhan dengan gentar karena Dia berdaulat. Kalau Dia masih menyayangkan hidup saudara dan saya, pasti Dia punya rencana indah buat saudara dan saya. Dia berdaulat saudara sekalian. Hari-hari ini semua berusaha dengan segala macam cara, dengan kebijaksanaan manusia mencoba mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Tapi ada satu yang sering manusia lupakan, bahwa kedaulatan Tuhan itu adalah pasti. Dan bagi kita anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan yang berdaulat, kita bisa tenang, kita percaya. Rambut kita aja jatuh tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Maka kita anak-anaknya pasti akan dipelihara Tuhan. Saudara sekalian, saya ingat satu kali kami membawa beberapa teman pergi ke Sovereign Hill di Ballarat. Itu daerahnya sepi saudara sekalian. Setiap jalan itu kosong karena memang mereka tinggal Sovereign Hill itu berada di regional area dari kota Melbourne. Sehingga pada waktu saya mengendari mobil saudara sekalian, saya sama sekali tidak memperhatikan persimpangan-persimpangan jalan. Dan pada waktu saya menyimpang jalan, memotong jalan itu saudara sekalian, saya seperti tidak melihat kalau ada mobil di sebelah kiri saya. Karena jalannya memang sepi, tidak ada suara mobil juga sekalipun. Tapi pada waktu saya mau motong jalan itu saudara sekalian, tiba-tiba ada mobil dari samping saya. Hampir saja saya tabrakan. Apa yang bisa saya katakan dari peristiwa ini cuma satu. Allah berdaulat untuk menentukan bagaimana kehidupan saya. Karena itu di menghadapi masa-masa yang susah seperti ini saudara sekalian, berdirilah dengan gentar bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Berdiri di hadapan Tuhan yang berdaulat. Yang kedua saudara sekalian, di dalam situasi ini saudara sekalian, masihkah kita mau berdiri di hadapan Tuhan? Bahwa Tuhan yang kepadanya kita datang, berdoa, berdiri, menghadap, menyembah Tuhan adalah Tuhan yang menopang kehidupan saudara dan saya. Saudara, ada banyak penafsir Alkitab yang memahami pengkhotbah 13. Jujur pengkhotbah 13 ini ayat yang paling sering dikhotbahkan banyak orang, banyak pengkhotbah. Ada pengkhotbah yang ketika mempelajari Alkitab ini dan mereka berkata begini. Setiap waktu ada kejadian yang tertentu. Ada waktu mati, waktu melahirkan, ada waktu menanam, waktu menuai. Jadi si pengkhotbah itu berkata setiap waktu ada kejadiannya tertentu. Jadi menurut dia respon yang tepat pada setiap waktu, meskipun waktu itu bukan waktu yang baik, akan menjadi indah pada waktunya. Saudara, pengkhotbah ini ingin mengatakan bahwa hidup manusia itu penuh dengan drama, dengan event. Tugas kita adalah bagaimana berespon yang tepat di setiap event. Kalau respon kita tepat, betapapun beratnya masalah itu akan menjadi hal yang indah. Kita bisa mengatasinya. Jadi misalnya masa lockdown ini kan begitu lama. Bagi beberapa orang mungkin saudara sudah 6 bulan, mungkin 5 bulan ada di rumah terus. Jadi kalau kita mengikuti gaya pikiran mereka, saudara, respon kita terhadap 6 bulan lockdown ini, kalau respon kita tepat, kita akan bisa mengatasi masalah stres akibat lockdown 6 bulan. Saudara, sebenarnya tafsiran itu ada baiknya tetapi kurang tepat. Apakah salahnya dari tafsiran yang mengajarkan supaya manusia bertindak dengan tepat ketika menghadapi situasi-situasi tertentu? Yang jelas tafsiran itu salah karena sangat berpusat kepada kemanusiaan kita. Ya, kalau respon kita terhadap sebuah kejadian tepat, maka sejelek kejadian apapun yang kita hadapi, kita bisa mengatasinya. Tidak akan stres kita. Saudara, tentu ini salah karena sangat berpusat kepada kemanusiaan kita dan diri kita sendiri. Dan sebenarnya itu sudah tidak sesuai dengan tujuan pengkhotbah menuliskan pasal ini. Saudara,
Bagaimana sih, mungkin saudara bertanya, lalu Pak bagaimana caranya mengerti kebenaran firman? Saudara, caranya sederhana. Setiap kali saudara membaca teks Alkitab dari manapun saja, Kejadian sampai Wahyu, Old Testament ataupun New Testament, maka pertanyaan yang pertama-tama yang harus kita tanyakan adalah, apa yang dikatakan ayat-ayat itu tentang Allah? Tiap kali saudara membuka Alkitab, saudara, pertanyaan pertama adalah apa yang Allah ingin katakan? Apa yang ayat-ayat ini ingin katakan tentang Allah? Nah, karena itulah saudara sekalian, waktu kita membaca Pengkhotbah 3, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, waktu memotong pohon, ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Sebenarnya pengkhotbah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang menopang segala sesuatu. Ini bukan bicara respon kita terhadap kejadian-kejadian hidup kita. No, ini tidak mengajarkan psikoanalisa. Ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa God is in control in everything. Di sini pengkhotbah menggambarkan kehidupan itu bagaikan bandul pendulum, ya, goyang kanan, goyang kiri. Saudara tahu bandul ya, bandul pendulum. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menari, ada waktu mencari, ada waktu membiarkan rugi, ada waktu merobek, ada waktu menjahit, ada waktu mengasihi, ada waktu membenci, ada waktu perang, ada waktu damai dan lain-lain dan lain-lain. Pertanyaan yang seharusnya kita tanya adalah, lalu siapakah yang menopang kita di masa bandul pendulum kehidupan kita ini bergoyang? Siapakah yang menopang saudara, yang membuat saudara masih bisa bertahan ketika hidup saudara bergoyang dari keadaan nyaman, tiba-tiba 6 bulan lockdown? Siapa yang menopang? Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah kita menyadari bahwa di dalam kehidupan ini selalu saja ada satu hal yang menghentikan hal lain? Kalau sudah menangis pasti ada tertawa. Setiap hal menghentikan yang lain. Tidak ada selalu yang berjalan selama-lamanya. Pengkhotbah secara sederhana ingin mengatakan memang segala sesuatu ada waktunya, tetapi pertanyaannya siapa yang menentukan? Setiap peristiwa berganti dari tertawa menjadi menangis. Dari menangis menjadi tertawa. Dari lahir mati, dari mati kemudian lahir keturunan yang baru. Siapa yang menentukan semuanya itu terjadi? Saudara sekalian, para ahli psikologi berkata reaksi menentukan hasil. Bagaimana bereaksi di masa pandemik ini menentukan damai sejahtera kita. Ya, misalnya nerimo saja. Saudara, saya kira itu hanya merupakan sebagian daripada kebenaran saja. Kebenaran yang terutama adalah bukan karena reaksi kita yang tepat membuat kita bisa bertahan hingga hari ini. Tetapi ada Tuhan yang menopang bandul pendulum kehidupan saudara ketika bergeser dari senang menjadi tangis, dari tawa menjadi tarian. Pada waktu hidup kita bergoyang seperti itu, disitulah Tuhan menopang saudara. Sehingga hari ini saudara dan saya masih tetap bisa berdiri di hadapannya. Amin saudara sekalian. Saudara sekalian, itulah sebabnya saudara sekalian, pengkhotbah di sini juga berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahasa, dalam terjemahan ESV, English Translation dikatakan, has made everything suitable for its time. Tuhan itu membuat segala sesuatu itu memang pas untuk zamannya, untuk saatnya. Saudara, kita jelas bukan orang yang hebat. Manusia bukan orang yang hebat sebenarnya, yang bisa menyesuaikan diri dengan segala keadaan, bukan? Buktinya apa? Saudara, walaupun sehebatnya manusia, Anda juga tidak tahan hidup di daerah panas. Akhirnya kita juga memerlukan air conditioner.
AC, saudara, kita memerlukan itu. Sudah sehebat-hebatnya manusia, kita nggak tahan kalau tidak minum selama 3 hari. Menurut orang tidak minum selama 3 hari bisa membuat orang mati. Kita bukan orang hebat sesungguhnya yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lockdown 6 bulan. Saya pikir sudah bukan Anda dan saya bukan orang yang hebat. Bagaimana bisa selama 6 bulan, 5 bulan yang saudara lihat adalah tembok warna putih. Kalaupun jalan keluar hanya jalan sebentar. Kita sebenarnya bukan orang yang hebat bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di sekeliling kita. Tetapi kita hebat karena ada Tuhan yang membuat hidup ini bisa selalu beradaptasi dengan situasi-situasi yang baru. Bukan karena kita perkasa, kita mampu bertahan sampai hari ini. Tetapi sudah sekalian ketika pendulum kehidupan kita. Pada awal tahun kita begitu bebas, tiba-tiba berubah drastis. Dihantui COVID-19. Saudara, kalau kita bisa berada sampai hari ini dengan penuh damai sejahtera. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Bukan semata-mata karena kehebatan saudara dan saya beradaptasi. Karena itu Alkitab berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amsal 24. Anak-anak Tuhan, saudara sekalian, mungkin kita berada dalam pendulum kehidupan kita, dihempaskan ke kanan ke kiri. 7 kali kita mungkin jatuh. Tetapi saudara sekalian, anak-anak Tuhan akan bangun kembali karena Tuhan menopang. Dan Yesus juga berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan itu berkuasa menopang hidup dan matinya kita. Mari saudara sekalian, di masa-masa ini kita berdiri dengan gentar. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menopang kehidupan saudara dan saya. Saudara sekalian, cerita yang sering saya ceritakan, suatu kali ada seorang anak lihat ada penjual balon di depan gerejanya. Si penjual balon itu ingin menarik perhatian anak-anak sekolah minggu. Maka dia mulai melepaskan satu balon ke udara, balon warna hitam dilepaskan. Wah, balon itu terbang tinggi. Anak-anak sekolah minggu yang baru keluar dari kelas-kelas sekolah minggu itu melihat balon itu, mereka semua pengen. Lalu kemudian penjual ini kembali melepaskan balon warna hijau. Dan balon itu pun mulai terbang. Anak-anak mulai banyak berkerumun mendekati si bapak ini. Dan kemudian bapak ini kemudian melepaskan lagi balon warna putih, hitam, hijau dan putih. Terbang ke awan-awan. Anak-anak bertepuk tangan. Seorang anak kecil kemudian yang paling dekat bertanya kepada Pak, masih ada warna pink. Kalau Bapak lepaskan, apakah balon itu juga akan terbang? Si bapak penjual balon berkata, bukan karena saya lepaskan balon itu bisa terbang. Bukan karena warnanya membuat balon itu terbang. Mau warna apapun juga balon itu pasti bisa terbang, nak. Karena balon itu di dalamnya ada gas helium. Pasti dia bisa terbang. Apapun warnanya, balon itu pasti akan naik. Saudara sekalian, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, saudara kita akan tetap bisa berdiri kokoh di tengah kehidupan yang sulit ini. Bukan karena Anda dan saya lebih baik. Bukan karena saya berada di kota yang lebih baik daripada kota saudara. Tetapi karena ada Tuhan yang menopang hidup saudara dan saya. Seperti gas helium yang ada di dalam balon itu. Yang membuat balon itu naik. Tangan Tuhan yang menopang saudaralah. Yang membuat saudara bisa berdiri tegak. Karena itu mari kita berdiri dengan gentar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang menopang kita. Saudara, kita bisa kuat menghadapi realita hari ini bukan karena kemampuan kehebatan manusia. Bisa beradaptasi dengan 5-6 bulan lockdown. Bahkan mungkin kalau perlu 1 tahun lockdown. Bukan. Tapi saya percaya karena ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Dan tidak dibiarkannya saudara jatuh. Orang benar jatuh 7 kali. Menghadapi hempasan kehidupan.
Tapi karena tangan Tuhan, dia pasti akan bangun kembali. Dan yang ketiga, saudara sekalian, saudara, marilah kita di masa-masa ini dengan berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan yang bekerja tiap-tiap hari. Dia bekerja daily, saudara sekalian. Nah, satu hal yang pengkhotbah ingatkan dan kita setuju adalah bahwa sebenarnya kehidupan ini seperti berputar. Artinya hal-hal yang sama sering berulang. Pengkhotbah berkata tidak ada hal yang baru, semuanya pernah ada. Bahkan pengkhotbah juga mengingatkan betapa tidak mungkin manusia dapat mengetahui segala pekerjaan dan pikiran Allah dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu pikiran Tuhan? Saudara, kadang-kadang kita pikir besok angkanya turun, malah besok angka case number-nya naik. Kita pikir besok pasti Tuhan bekerja lalu situasinya berubah, malahan yang terjadi lain. Saudara sekalian, kita seringnya hanya bisa bertanya mengapa begini, mengapa begitu, saudara sekalian. Jadi kalau begitu bagaimana kita melewati kehidupan kita? Janganlah ketidakmampuan kita, saudara sekalian, di dalam memahami pekerjaan Allah. Janganlah karena kita tidak mampu memahami pikiran Tuhan membuat kita frustrasi. Di sini pengkhotbah mengajarkan kita untuk menghargai setiap pemberian Allah setiap hari. Ayat 12 dan 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum menikmati kesenangannya dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Yang diminta pengkhotbah adalah nikmati pemberian Tuhan yang saat ini. Yang ada di depan mata saudara. Saudara, karena manusia pada hakikatnya tidak dapat memahami waktu-waktu Tuhan bekerja. Karena itu biarkan Tuhan mengontrol kehidupan kita. Biarkan Tuhan bekerja. Tadi kita ingat Allah itu berdaulat. Allah itu menopang. Biarkan dia bekerja. Mari sekarang fokus kita bukan bertanya nanti bagaimana, besok bagaimana, mengapa begini, mengapa begitu. Fokus kita hari ini adalah melihat, menikmati setiap anugerah Allah di dalam kekinian, di dalam keseharian. Menikmati makanan, menikmati minum, kehidupan. Tiap hari kita syukuri sebagai anugerah Tuhan. Nah, inilah juga yang Yesus ajarkan ketika murid-muridnya meminta Yesus mengajar tentang berdoa. Murid-muridnya minta, guru ajarkan kami berdoa. Dan Yesus berkata, kalau kamu mau berdoa, berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dan pada bagian tengahnya dikatakan, berikanlah kami pada hari ini our daily bread, makanan kami yang secukupnya, makanan hari ini. Bukan makanan besok, bukan makanan minggu depan, bulan depan, makanan hari ini yang secukupnya. Ajar kami menikmati makanan yang secukupnya. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, ajarkan kami menghitung hari-hari kami sehingga kami memiliki hati yang bijaksana. Juga ketika berbicara tentang kekhawatiran, Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Burung di udara dipelihara, bunga diberi keindahan. Intinya Yesus ingin mengajarkan kita untuk mensyukuri melihat karya-karya Allah dalam kehidupan setiap hari. Saudara, sering ketika saya berhenti bekerja, saya parkir lalu saya melihat kadang-kadang saya lihat burung-burung begitu banyak. Di masa pandemik ini bukan hanya manusia yang kelaparan. Burung-burung pun kelaparan, saudara. Apalagi misalnya di St. Kilda Beach. Itu burung-burung tuh biasanya dikasih makan, feeding. Orang tuh kalau makan McDonald's, chipsnya kadang-kadang nggak habis. Burung-burung itu yang patokin, saudara sekalian. Burung-burung itu makan, mungkin karena sudah terbiasa makan, diberi orang. Akhirnya dalam masa-masa pandemik mereka pun nggak akan pergi kemana dari makanan. Walaupun tidak ada makanan di situ. Tetapi saudara sekalian, setiap kali saya melihat burung itu, saya hanya mengingatkan satu hal saja. Burung itu hanya mencari makanan untuk hari itu. Dia berusaha mengenyangkan perutnya untuk hari itu. Dan dia akan berusaha mensyukuri apa yang dia terima hari itu. Dan saya lihat burung-burung itu juga sehat-sehat mungkin saudara sekalian. Saudara sekalian dikasih Tuhan. Marilah saudara sekalian di masa-masa seperti ini kita
berdiri dengan gentar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang bekerja tiap-tiap saat, tiap-tiap hari. Tuhan pengkhotbah hanya ingin mengajarkan kepada saudara, nikmati hidup ini, nikmati hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Tentu dengan takut akan Tuhan, dan ini tidak boleh dilupakan. Hargai waktu hidup yang Tuhan percayakan. Kalau tiap hari saudara bisa bangun pagi, di tengah-tengah masa pandemik ini, hargai saudara sekalian. Nikmati hari yang dianugerahkan Tuhan itu. Dan lakukan ucapan syukur. Dan berdirilah di hadapan Tuhan. Persembahkanlah korban mezbah saudara. Persembahkanlah hidup saudara. Karena Tuhan telah memelihara hidup saudara. Yang keempat saudara sekalian. Apakah kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan gentar? Mengapa saudara sekalian? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja menurut waktu Tuhan. Demikian juga ketika pengkhotbah berkata dalam ayat 11 saudara sekalian. Ya, dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka itu berbicara tentang waktu yang memang Allah sudah tentukan. Kalau waktu itu ditentukan Allah, maka semuanya pun pasti terjadi secara sempurna. Indah pada waktunya berarti juga waktunya sudah genap. Indah pada waktunya bukan hanya bicara soal circumstances atau keadaan. Tetapi indah pada waktunya artinya ketika waktunya memang yang sudah ditentukan tergenapi. Misalnya di dalam Galatia 4 ayat 4-5 dikatakan begini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak-anaknya. Setelah genap waktunya. Saudara sekalian, Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia itu dan berkata bahwa pada saat waktunya telah genap, maka Allah mengirim Yesus Kristus. Indah pada waktunya bukan hanya keadaannya baik. Indah pada waktunya adalah pada waktu rencana yang sudah ditetapkan Allah dikerjakan, maka semuanya itu pun menjadi sempurna adanya. Jemaat Galatia yang menerima surat ini diingatkan, Yesus lahir bukan secara kebetulan. Tapi Yesus lahir karena memang waktunya sudah genap. Yang direncanakan Tuhan sudah tergenapi. Dalam Markus 1 ayat 15 di sana dikatakan waktunya. Pada waktu Yesus mulai berkhotbah, maka yang pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah waktunya telah genap, saatnya kamu bertobat. Yesus tahu bahwa waktunya untuk melayani telah tiba. Di lain kesempatan ketika para pemimpin agama ingin menangkap Yesus. Lalu Yohanes melaporkan peristiwa itu dengan berkata, semua orang berusaha menangkap Yesus. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Yesus. Sebab saatnya belum tiba. Kalau waktunya belum tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menangkap Yesus. Yohanes pasal 7. Saudara, dan singkatnya Paulus juga menyimpulkan bahwa memang semua yang terjadi di dalam dunia ini, khususnya tentang kedatangan Yesus yang pertama untuk menebus kita, terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 6 dikatakan Kristus telah mati untuk kita pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Saudara sekalian, ketika pengkhotbah berkata semuanya Tuhan menentukan, semuanya indah pada waktunya. Bukan hanya bicara soal waktu yang baik saudara sekalian. Ya, Ia membuat sesuatu indah pada waktunya. Bukan cuma bicara circumstances atau keadaan kita. Tapi kita melihat jauh bahwa ternyata ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang memang sudah sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Saudara, saya ingin menutup konsep Alkitab tentang waktu ini dengan mengutip perkataan Paulus kepada Timotius yang tadi saya bacakan di dalam ayat pendahuluan. Waktu itu Timotius masih sangat muda. Dia diminta mengembalakan jemaat Efesus yang pernah dirintis oleh Rasul Paulus. Maka sebelum dia meninggalkan Timotius, dia berkata begini, di hadapan Allah
yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu Timotius, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nanti saudara sekalian, pada waktunya Raja itu akan datang. Dia akan datang dan di hadapan dia kita akan berdiri menghadap Tuhan. Kalau waktunya sudah tiba, nama kita dipanggil. Kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita akan masuk menikmati kebahagiaan bersama dengan Dia. Jikalau kita di dalam umur hidup yang Tuhan percayakan tetap mau berdiri di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, karena itulah saudara sekalian, apapun keadaan saudara hari ini saudara sekalian, marilah kita berdiri di hadapan Tuhan dengan gentar. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja menurut waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Kalau Tuhan bisa menggenapi rencana keselamatannya dengan mengirim Yesus pada waktu ketika waktunya sudah genap, Yesus lahir dari seorang perawan Maria. Apalagi untuk menggenapi segala rencana yang Tuhan rencanakan bagi hidup saudara. Kalau waktunya sudah genap dan Tuhan tahu itu bagi saudara terbaik, Tuhan pasti akan kerjakan bagi saudara dan saya. Yang masalahnya cuma satu, seringkali kita sulit untuk menanti, bukan? Saudara pasti kenal Winston Churchill. Saudara sekalian, dia adalah panglima perang dari kerajaan Inggris, ya. Dia perdana menteri Inggris pada waktu menghadapi perang dunia kedua. Saudara sekalian, Winston Churchill sebenarnya sudah mencapai klimaks karir politiknya di Inggris Raya pada awal-awal umurnya ketika dia masih sangat muda. Pada waktu umur 33 tahun dia telah menjadi anggota menteri, dia adalah salah satu menteri di sana, ya. Dia adalah salah satu menteri yang sangat populer, dia anggota parlemen, saudara sekalian. Tetapi karena satu sebab, saudara sekalian, ada beberapa event membuat akhirnya Winston Churchill kehilangan posisinya, kehilangan posisi politiknya, dan akhirnya dia tersingkirkan. Pada tahun 1930-an, saudara sekalian, dia akhirnya sama sekali terlempar dari kursi parlemen. Dia tidak lagi bisa aktif di dalam dunia politik dan lain sebagainya. Saudara sekalian, mengapa dia sampai terlempar? Karena Churchill pernah mengingatkan tentang Adolf Hitler yang akan memporak-porandakan dunia. Dan pada waktu itu apa yang disampaikannya dianggap omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh publik Inggris. Tapi ketika akhirnya kerajaan Inggris masuk ke dalam perang dunia kedua, saudara sekalian, pada usia 65 tahun, pada saat seharusnya dia sudah pensiun, saudara sekalian, pada waktu itulah seluruh bangsa Inggris mulai melihat kembali Winston Churchill. Mereka menghadap Winston Churchill dan mereka kemudian meminta Winston Churchill menjadi Prime Minister. Dan apa yang dikerjakannya kemudian menolong Inggris keluar dari masa kegelapan perang dunia kedua. Saudara sekalian, 33 tahun harusnya dia sudah bisa jadi Perdana Menteri. Tapi entah bagaimana situasi politik di situ, akhirnya dia tergeser. Baru saudara sekalian 32 tahun kemudian dia menjadi Prime Minister, Perdana Menteri Inggris. Saudara, kalau waktunya Tuhan, kalau manusia biasa saja mengalami seperti itu, apalagi kita orang-orang beriman. Kalau memang waktunya sudah genap, Tuhan akan mengerjakan apa yang memang terbaik yang saudara doakan, yang saudara rindukan, yang terbaik. Pasti Tuhan akan kerjakan jikalau waktunya sudah genap. Karena itu saudara sekalian, setiap kali kita berdoa di hadapan Tuhan, berdoalah dengan gentar karena Tuhan adalah Tuhan yang bekerja menurut waktu Tuhan. Doa-doa saudara tidak pernah akan sia-sia.
Pada waktu saudara berdoa, percayalah dia bekerja menurut waktunya. Dia tidak terlalu cepat, tetapi dia juga tidak terlalu terlambat. Sesuai dengan pada waktunya Tuhan bekerja. Dan kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang bekerja menurut waktunya, kata pengkhotbah, semuanya itu akan indah pada waktunya. Saudara sekalian, karena itu hari ini jangan berdiri di hadapan teror corona, teror COVID-19. Hari ini saudara sekalian, saya mengajak kita semua mulai berdiri, kembali berdiri dengan gentar di hadapan Tuhan. Karena Allah yang kepadanya kita berdiri adalah Allah yang berdaulat atas hidup saudara. Saudara, mari kita berdiri dengan gentar di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menopang hidup saudara. Waktu bandul pendulum saudara bergerak. Dari sukacita menjadi tangis, dari tawa menjadi jeritan. Ketika hidup baik tiba-tiba berubah menjadi begitu mengerikan atau berat. Saudara, pertanyaannya cuma satu. Siapa yang menopang saudara kalau bukan Tuhan? Saudara, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bekerja tiap-tiap hari. Nikmati apa yang Tuhan berikan tiap hari. Karena itu doa Bapa kami harus menjadi doa yang selalu membawa kita sadar. Dia bekerja day by day, daily. Dan yang terakhir, berdirilah dengan gentar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja menurut waktunya. Saudara, kita semua kan sekarang sedang menanti-nanti. Kapan ya Melbourne akan seperti regional area. Saudara sekalian, kita hanya percaya satu. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kita percaya Tuhan bekerja menurut waktunya. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sekarang kita harus hati kita bersyukur. Karena kita punya Allah yang bekerja menurut waktu Dia. Allah yang menopang hidup kita. Allah yang berdaulat dan Allah yang bekerja tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk tidak gentar menghadapi keadaan di sekitar kami. Kami mau tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan, tapi berdiri dengan perasaan gentar, bukan perasaan takut, perasaan kagum, perasaan mengagumi karena kami punya Allah yang berdaulat, yang memelihara hidup kami. Kami punya Allah yang menopang hidup kami. Kami punya Allah yang bekerja daily dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang sekarang kami berdiri di hadapan-Mu, berdoa di hadapan-Mu. Adalah Allah yang selalu bekerja sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Pak Yonatan untuk firman yang telah disampaikan. Jemaat, sekarang saatnya kita untuk memberi persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening Forsi yang ada di sini. Jemaat dipersilahkan untuk bisa memberi persembahan terlebih dahulu. Ayat penuntun kita untuk persembahan pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu yang besar dalam hidup kami seminggu belakang ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Pak Yonatan yang telah menyampaikan firman. Semoga firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami semua. Kami juga baru saja memberikan sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan untuk persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan tidak seberapa dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tolonglah persembahan yang telah kami berikan dapat digunakan untuk gereja-Mu di tempat ini untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita nyanyikan satu lagu yaitu Sungguh Indah.
sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Sungguh sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Saudara sekalian, tetap seperti biasa Warta Gereja hari Kamis 7.30 ada Bible Study. Ada Zoom, lewat Zoom nanti saudara yang membutuhkan link akan dikirim lewat WA. Demikian juga hari Sabtu ada 4G, persekutuan pemuda kita namanya 4G, diadakan jam 4.30. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini bersyukur untuk kesempatan kami memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk teman-teman yang melayani dengan setia di gereja Tuhan sejak masa pandemik hingga hari ini dan mungkin beberapa minggu ke depan. Kami juga menyerahkan Tuhan bagi anak-anak muda yang sudah pulang ke Indonesia untuk sementara waktu. Tuhan berkati supaya mereka sementara di sana mereka boleh terus terikat
di dalam satu hati untuk melayani dan menyembah Tuhan melalui gereja Forsi. Kami juga menyerahkan Tuhan supaya mereka studi mereka walaupun ada di rumah, mereka tetap penuh dengan konsentrasi. Kami juga menyerahkan anak-anak pemuda yang sudah pulang, Kenny, Andre, kami menyerahkan teman-teman yang lain Tuhan, kami percaya Engkau memberkati mereka di dalam usaha mereka untuk merintis usaha mereka dimanapun mereka berada. Kami ingat juga untuk kakaknya Grace, Tuhan juga berkati. Stefani, Tuhan tolong supaya usaha mereka memulai boleh diberkati Tuhan walaupun di masa-masa yang tidak mudah ini. Kami juga jemaat Tuhan semua, kami menyerahkan Om Yan, Tante Yuyun. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami bersyukur untuk Tante Sri Wulan di dalam masa tuanya tetap mencintai, tetap berusaha bersekutu dengan Tuhan. Tante Leli berkati dengan Raymond, Tante Yuni berkati juga dengan anak-anak dan Ibu Yanti. Kami juga menyerahkan untuk Tante Leoni, Tuhan Kau selalu berikan sukacita. Berdoa buat Ai, Lili dan Asu Aming yang masih di Indonesia, Tuhan Kau pelihara. Kami menyerahkan Pak Ari dan Ibu Christine. Tuhan berkati Pak John dan Ibu Lani, berkati Pak Rustian, berkati Spiro dan Tante Mary. Berkati Pak Ronald dan Evra. Kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan satu demi satu. Tuhan kiranya pelihara mereka. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka satu demi satu. Kami berdoa juga untuk Priska. Kami berdoa untuk Tante Laura. Kami percayakan semuanya Tuhan. Mari Tuhan kiranya Engkau yang melawat mereka dimanapun mereka ada. Yang susah karena mungkin pekerjaannya berkurang, Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan tolong dalam proses mereka mendapatkan job seeker, job keeper boleh begitu lancar. Kami berdoa yang merasa sendiri karena harus lockdown, Tuhan berikan damai sejahtera. Mereka-mereka yang senior yang mungkin tidak bisa kemana-mana, Tuhan berikan penghiburan. Suatu saat anak cucu mereka juga akan bersama-sama mengunjungi dan merayakan dan menikmati kebersamaan yang lebih indah di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini dengan percaya bahwa Tuhan menolong kami semua. Kami menyerahkan juga orang tua pemuda-pemudi baik yang ada di sini maupun yang ada di Indonesia. Berkati usaha mereka satu demi satu. Orang tua pemuda-pemudi yang di Makassar, di Jakarta, di Surabaya, Tuhan Kau sertai mereka satu demi satu yang di Bandung. Supaya mereka boleh terus makin hari makin dekat dengan Tuhan. Khususnya di masa-masa yang berat ini. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Allah, arahkan hati dan terimalah berkat. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus yang sempurna, persekutuan abadi yang tidak akan pernah habis sampai kita berjumpa dengan Tuhan, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah sore hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu yang akan datang.